Friendzone. Resound Resound our our story. Yeay. Yeay. Setelah berbulan-bulan Udah purnama lama. ya guys, akhirnya kita kembali Ketemu muncul lagi. di dalam perpodcastan ini. Iya. Ya, tanpa berlama-lama kita akan membahas mengenai hiruk pikuknya dunia. Asik, hiruk pikuknya dunia. Tapi ini lebih spesifiknya dunia dalam pekerjaan ya. Sebelum gue melempar kepada teman-teman gue yang 2 orang yang akan menjawab pertanyaan ini lebih dalam, gue akan memberikan latar belakang. Biasanya lu yang punya masalah, Nov. Iya, tapi kali ini gue melihat masalah dari teman-teman kita gitu ya di tengah-tengah kondisi saat ini. Asik, so bener banget lagi omongan gue. Jadi ini ngomongin tentang pekerjaan yang akhirnya membuat kita beberapa lah ya yang gue dapati itu tuh menjadi stres dengan tanda kutip gitu. Maksudnya jenuh, stres, burn out gitu ya. Maksudnya kan sekarang kan kondisinya sulit mencari pekerjaan baru gitu. Makanya dulu tuh sempat ada yang bilang kalau misalnya nyari kerjaan baru tuh nanti aja kalau misalnya THR udah turun gitu kan. Soalnya pasti banyak yang keluar pindah kerjaan. Nah, tapi belakangan ini tuh jadi tetap stay di satu pekerjaan gara-gara takut nyari kerjaan baru. Walaupun sebenarnya mereka mengalami yang namanya tekanan dalam pekerjaan. Contohnya, kalau startup nih mungkin teman-teman yang lagi di startup ngerasain gitu ya, yang mereka tuh kerja meeting sampai jam 11, Sabtu Minggu tuh harus kerja. Sebenarnya mereka tahu itu hari libur gitu, tapi namanya ada tuntutan, ada kultur perusahaan juga yang harus diikutin gitu kan. Nah, terus akhirnya ada juga teman gue yang cerita, teman-teman kita juga, yang cerita tentang mereka itu sampai ngalamin, depresi atau nggak stres gara-gara setiap hari harus dihubungin terus sama orang kantor, ngomongin pekerjaan, kayak mereka tuh nggak punya waktu buat me time, kalau misalnya nggak dibalas sesegera mungkin, dicariin banget segala macem gitu ya. Nah, teman-teman, kita kan yang sebagai staff ini nggak pernah kayaknya ngalamin kayak gitu ya, paling kalau kita lama balas ya sorry ya gitu, atau enggak kayak kita memaklumi satu sama yang lain. Nah, tapi kira-kira kalau teman-teman ngadapin hal seperti itu apa sih bakal teman-teman lakukan? Atau enggak teman-teman pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau enggak lagi camp, biasanya sih gue ngalamin kalau udah deket-deket camp tuh. Dari Bang Alex dan Ernest mungkin. Silakan, Nas. Wah, gue bingung juga ya dengan kasus seperti ini ya. Karena kan satu sisi ngerasa diwajibkan gitu environment-nya atau lingkungannya yang memaksa kita gitu ya untuk bekerja keras. Kita sih sebenarnya pengen ada waktu istirahat. Nah, itu yang gue kadang-kadang bingung ya. Satu sisi mesti memang nggak bisa enggak, tapi ya perlu ada membuat batasan-batasan memang. Nah, cuman memang problemnya yang suka terjadi kalau kita tuh yang anak-anak baru gitu yang baru masuk kantor tuh. Nah, itu kan kita nggak punya istilahnya kita bawahan mungkin ya ada beberapa yang bawahan. Nah, yang kayak gitu-gitu kan mereka yang nggak bisa apa bilangnya ya eh punya kuasa gitu ya untuk menolak. Tapi menurut gue sih ini ya apa tuh set boundaries tuh penting dan entah ya gue nggak tahu sih setiap pekerjaan kan beda-beda ada yang kontraknya gimana dan lain sebagainya. Kalau memang udah di luar jam kerja ya udah gitu nggak usah kayak gitu atau gimana ya gue juga rada bingung ya karena ada begini juga gue nemu juga sih kasusnya di adik gue yang terjadi itu juga tuh di lingkungan kerjanya sampai jam 10 malam dan lain sebagainya kayak gitu baru baru selesai pulang lah istilahnya. Nah adik gue juga keikut tuh dengan culture seperti itu. Nah akhirnya tapi dia ada salah satu temennya ini nih pokoknya jam 5 langsung pulang bodo amat gitu. Terserah yang lain nggak mau pulang ya bukan urusan gua kayak gitu. Pokoknya jam 5 gua digaji cuma sampai jam 5 ya udah lewat itu pulang. Nah itu sih kayak gitu ya. Bisa nggak ya melakukan hal-hal yang seperti itu tuh. Nah itu yang gua nggak tahu sih. Kan setiap kerjaan kontraknya beda-beda ya. Apakah udah tertulis di kontraknya rela untuk over hour kayak gitu. Nah itu yang gua nggak kurang tahu deh tuh. Nggak tahu tuh gimana tuh Bang Alex ya. Kayak satu sisi kayak terpaksa gitu loh.
karena lingkungan yang memaksa gitu. Nah, mungkin kalau menjawab hal kayak gini nih, ini namanya hidup tuh ada tension ya. Selalu ada tension. Nah, sebenarnya tension itulah yang membuat kita juga bisa bergerak maju sebenarnya. Jadi kalau statis, benar-benar balance, seimbang tuh, itu kondisi yang nggak pernah tercapai secara ideal. Dalam arti kita selalu ada dalam tension sih, kita ada dalam ketegangan yang disitulah kita dituntut untuk berhikmat, punya balance gitu. Nah, ini yang aku lihat sih sebenarnya sama lah kayak kita bahas ya, misalnya studi dan pelayanan harus seimbang. Apa sih yang kita maksud seimbang? Apakah kalau studi waktunya 20 jam, maka pelayanan 20 jam? Nah, kadang-kadang kan tensionnya waktu lagi mau siapin camp, kayak tadi Novi misalnya bilang, mau nyiapin camp nih, mungkin kita agak sedikit banyak waktunya kita kasih buat campnya. Kalau lagi mau nyiapin ujian, ya waktunya akan kita kasih ke ujian. Jadi sebenarnya nggak ada sih menurut gua ideal yang namanya hidup itu akan balance-nya dalam arti ideally ya. Selalu kita perlu mikirin lagi hidup kita. Yang mana nih gue udah mulai kelebihan, yang mana nih gue udah mulai nggak balance gitu. Nah, dan itu yang akhirnya teman-teman yang itu seni sih ya, seni yang teman-teman dan kita semua lah ya, mau di pelayanan, mau di dunia sekuler, profesional, kita butuh hikmat dari Tuhan untuk bisa melihat secara utuh. Nah, mungkin prinsipnya kali ya, prinsip yang harus sebenarnya kita lihat dalam hidup itu sebenarnya Tuhan sudah seperti memberikan apa ya? Memberikan pola ritme hidup. 24 jam satu hari, 8 jam istirahat, tidur, 8 jam bekerja, dan 8 jam waktu untuk santai, leisure time. Nah, maksudnya melakukan selain tidur dan kerja gitu ya. Entah kita nonton, kita apa, itu leisure time tuh ada tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bilang hidup yang balance tuh, makanya kan di pekerjaan tuh kayaknya ngikutin pola itu ya. Makanya jam kerja itu 8 jam. Misalnya masuk pagi, nanti istirahat siang kan nggak dihitung tuh. Nanti lanjut lagi, habis itu kerja. Jadi teman-teman, kita mesti lihat juga work balance itu kayak Tuhan udah patrikan di dalam dunia hidup kita gitu. Nah, sehingga nanti waktu menjalaninya ya, kita coba sebenarnya bisa melihat tuh, hati-hati ketika tidak balance, apa yang mungkin terjadi. Kalau masih muda sih mungkin nggak berasa ya, tapi kalau udah makin tua tuh, kalau tidurnya kurang, waduh mulai berasa gitu. Nah, jadi itu juga kan misalnya ya, kalau lagi akhir bulan, teman-teman yang pajak tuh, yang keuangan ya mau nggak mau akan tidak menikmati leisure time yang banyak, tapi work time yang lebih banyak, sleeping time yang lebih sedikit misalnya. Nah, tapi kalau itu dijadiin terus-menerus, aku pikir kalau udah mengganggu keseimbangan mental, emosi jiwa, dan segala macam, walaupun untuk atas nama supaya gue bisa hidup, gue butuh kerjaan ini, kita mesti bisa berhikmat untuk lanjutin kerjaan ini atau enggak, daripada kita dapat duit dari pekerjaan, terus duitnya buat berobat, buat ke psikolog, ke psikiater gitu. Nah, jadi kadang-kadang gue kalau ketemu orang yang merasa terperangkap dengan pekerjaannya, aku akan tanya dulu nih, berdasarkan prinsip keseimbangan ini, apa yang lagi kamu rasain? Di bagian mana nih kamu agak berlebihan? Culture perusahaanmu seperti itu. Karena gini loh, bisa jadi gue no problem over hour gitu. Tapi buat beberapa orang, dia problem. Nah, ada juga yang masalah ya, yang kayak Ernest bilang ya gue dibayar sampai jam segini aja. Jadi kadang-kadang di situ tuh bukan cuma masalah balance-nya itu, tapi ketegangannya apa gitu yang mesti kita nanti bisa putuskan nih, gue mesti gimana. Jadi kayaknya nggak ada easy answer bahwa ya udah teman-teman silahkan tinggalin kerjaannya, terus lu mau makan apa atau silahkan tetap di pekerjaan itu. Tapi kita juga mesti bisa coba melihat gitu di saat ini kayak apa. Nah, mungkin kalau secara prinsip gitu ya. Nah, gue balik lagi ke teman-teman, pernah nggak ketemu orang-orang yang, atau kalian sendiri dalam situasi yang mungkin seperti yang aku gambarin itu? Gimana tuh? Kalau gue kepikir ini sih ya,
Oh, Novi Apa? coba. Gak apa-apa Nas, lu duluan aja Nas. Gimana? Kak ini gue kepikir apa kayak eh yang tadi Bang Alex bilang sih, nggak setiap waktu kita kan sibuk ya gitu, nggak setiap waktu tuh padat. Kayak yang tadi kayak mungkin orang pajak ya akhir bulan misalnya atau waktu nanti ngumpulin pajak yang baru sibuk banget dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak setiap waktu mungkin pekerjaan tuh akan merongrong terus. Ada beberapa pekerjaan yang menurut gue tuh urgent untuk dikerjakan. Nah, bagian itu sih yang perlu dikerjakan karena memang pekerjaan kan nggak ada habisnya ya. Kerjaan tuh nggak pernah akan ada habisnya. Kalau dikerjain terus tuh akan ya nggak akan pernah habis seperti itu. Dan memang harus ada limitnya. Kalau ada beberapa hal yang mesti didelegasikan ya didelegasikan, kalau ada yang bisa diotomasi ya diotomasi, kalau ada yang bisa ditunda ya ditunda, kayak gitu. Intinya sih kan kagak membawa pekerjaan ke rumah kita ya. Cuman memang ada beberapa yang eh, entah ya bisa atau enggak gitu. Itu yang setiap pekerjaan kan beda-beda ya, bisa atau enggak untuk enggak minta untuk enggak diganggu. Soalnya gue juga kenal gitu salah satu adik rohani juga tuh eh, dia bilang pokoknya di atas jam segini ada yang kontak gue nggak akan bales sama sekali dan dia beneran nggak akan bales dan fine fine aja gitu kantornya nggak akan melakukan apapun juga. Kenapa? Karena selama jam kerja dia selalu achieve target gitu. Jadi dia selalu achieve target, dia kerja excellent selama jam kerja. Nah, jadinya waktu di luar jam kerja dikontak dia nggak balas sama sekali, ya semua udah ngerti gitu. Nah, itu sih yang dilakukan sama adik rohani gue ya waktu itu ya. Nah, cuman nggak tahu sih, memang seperti yang Bang Alex bilang, setiap pekerjaan punya seninya masing-masing. Yang mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu, yang mana yang bisa ditunda dan lain sebagainya. Nah, itu seiring berjalannya waktu kan kita makin ngerti ya di dalam pekerjaan itu ya. Semakin berpengalaman di dalam Iya, pekerjaan benar. itu jadi tahu tuh sela-selanya gitu. Nah, itu sih yang gue kepikiran sih. Mirip kayak ini kali Nas, kalau aku kebayang ya misalnya. Ada juga Hmm. pekerjaan yang harus siap diganggu kapan saja, kayak dokter misalnya. Iya, Kalau tahu-tahu lu mau melahirkan, misalnya dokter kandungan ya, kadang-kadang kita pikir, wah gue nggak mau diganggu jam segini ya. Berarti kalau kita nggak mau diganggu jam tertentu, cari pekerjaan yang memang akan menolong kita nggak diganggu. Tapi ada pekerjaan yang iya sih. ya atas dasar kemanusiaan, itu nggak ada jam istirahatnya, on call ya, misalnya gitu. Novi gimana, Nov? Iya sih ada resikonya setiap kerjaan ya. Iya, iya. Ya kalau gue sih pernah di posisi itu kali ya, yang waktu awal-awal gitu, maksudnya awal-awal perpindahan kita WFH waktu itu. Nah, tapi akhirnya gue ngelihat kayak yang dibilang Bang Alex tadi sih, keseimbangan itu hal yang paling penting. Karena kalau misalnya kayak mungkin seminggu, 2 minggu itu kita masih bisa tahan ya, tapi kalau misalnya kayak berbulan-bulan dan dan waktunya nggak selesai sih menurut gue juga kasihan ke diri sih maksudnya. Maksudnya kasihan ke pribadinya kita, kesehatannya kita, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin dasarnya adalah ini sih tadi Bang Alex bilang tadi adalah berhikmat juga. Berhikmat maksudnya melihat apa sih yang paling dibutuhin kalau emang kayaknya apa namanya, gue butuh kerja ini buat uang gitu. Lah, uang mau sampai kapan lu kumpulinnya juga nggak akan kelar-kelar gitu kan. Tapi ada juga orang yang berpikir demi dapat apa namanya, posisi misalnya kayak gitu. Ya dapat posisinya tapi nggak lama mati juga, misalnya mati gara-gara penyakit yang kita endapkan dari sekarang kan juga nggak tepat ya. Nah, jadi lagi-lagi gue akhirnya berpikir kayak ya antara dua, berhikmat atau enggak kayak yang dibilang sama Ernest tadi gitu. Misalnya berhikmat di sini adalah lu harus tahu kapan lu harus selesai di posisi itu atau enggak lu mundur demi kesehatan juga dan keluarga, atau kayak yang Ernest tadi bilang lu benar-benar fokus ke pekerjaan, lu sampein di achievement lu, setelah itu ya selesai gitu. Karena kan kita hidup bukan cuma tentang pekerjaan ya, tapi ngomongin tentang relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan Tuhan juga, terus ngomongin tentang relasi dengan diri sendiri juga. Jangan sampai kita juga jadi kayak dipendam akhirnya jadi stres sendiri sih kalau yang gue lihat gitu. Jadi Mungkin dari menarik Bang ya. Alex ada penutupnya untuk menjadi kesimpulan. Gue jadi ngelihatnya gini ya, apa namanya hidup ya, lu mesti inget gitu, lu diciptakan kayak apa, didesain kayak apa, relasi-relasi yang lu mesti bangun sehingga
mungkin kalau orang sekarang bilang ada apa ya, hustle work gitu ya, budaya untuk kerja segala-galanya, itu kayak mengkhianati tujuan hidup menurut gue ya. Kayak hidup itu cuman about work gitu. Ya nggak Gitu. begitu. Nah, termasuk misalnya ngelihat ada orang hidup buat makan aja kerjanya. Bisa ada yang hidup untuk apa, nge-gym doang gitu. Ada yang hidup untuk dandan doang gitu. Kayaknya sedih banget gitu. Padahal hidup yang kayak Novi bilang tadi ya, ada aspek relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, diri sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin jangan sampai kita dibentuk sama budaya, tapi sebenarnya kita yang harusnya juga bisa mencoba membentuk budaya sih. Itu yang gue lagi mikir untuk greater ininya ya, achievement-nya sih. Karena Mungkin kalau menurut dari gue gue, itu, maksudnya menanggapi omongan Bang Alex tadi, sebenarnya kan budaya itu emang sudah ada, tapi jangan salah, kita juga bisa menciptakan budaya itu sendiri gitu maksudnya. iya. Ketika budaya, ya kenapa Bang? Enggak, makanya gue jadi ingat ini, Nov. Ada orang-orang tuh yang akhirnya daripada dia kerja di bawah sistem gitu, dia jadi wirausaha, dia ciptain usaha, dan dia memanusiakan orang-orang yang kerja sama gue nanti mesti gue manusiain, Bang. Oh gitu, wow, hebat juga gue bilang ya. Iya. Iya, betul. Iya sih, gue jadi mikirnya itu sih, apakah soalnya iya kantor adik gue tuh kayak gitu, bosnya tuh bener-bener kerja sampai jam 12 malam kayak gitu. Nah itu yang salah satu hal yang pernah gue tanyakan adalah, apakah bener-bener pekerjaan itu nggak bisa ditinggal kayak gitu? Apakah se-urgent itu sehingga harus dikerjakan kayak gitu atau bagaimana? Nah itu yang membingungkan sih. Walaupun seperti yang Bang Alex bilang ya, ada pekerjaan-pekerjaan tuh yang butuh, yang memang nggak bisa ditinggal, kayak kemanusiaan, kayak kayak polisi kayak gitu, ataupun juga TNI, ataupun juga dokter dan lain sebagainya. Tapi benar-benar sih kita mesti tahu resiko pekerjaannya. Apakah benar-benar nggak bisa ditinggal? Kalau memang nggak cocok dengan itu sih, menurut gue ya yakin aja sih untuk cari pekerjaan lain kayak gitu di masa era satu sisi ya digital ini, meskipun masa pandemi ya. Kita bisa sih menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu kan yang selalu digaung-gaungkan kan. Memang nyatanya bisa kayak gitu, walaupun jalannya nggak mudah kayak gitu jalannya. Nah itu sih yang terjadi, entah jualan lah, entah PO lah, buka pre-order makanan inilah atau makanan itulah kayak gitu dan lain sebagainya. Itu kesempatan juga gitu untuk akhirnya bekerja dan juga mendapatkan penghasilan sih, seperti itu. Iya, jadi berharap sih ya obrolan kita yang juga sebenarnya kita dengar dari teman-teman ya yang kerja gitu bisa nolong untuk kita pertama ya punya konsep yang benar, dan akhirnya juga ngelihat gitu bahwa Tuhan tuh ciptain kita dengan desain tertentu sehingga mari kita boleh hidupi itu dengan baik sehingga tidak menjadikan kerja segala-galanya, walaupun ya kita pasti butuh kerja, dan melalui kerjaan itu juga Tuhan sebenarnya lagi mencukupkan kebutuhan kita. Melalui pekerjaan Tuhan membangun apa skill-skill yang Dia titipkan sama kita, dan ini jadi hal yang menarik sih. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk episode kali ini, singkat, padat, dan harapannya sih teman-teman bisa refleksi dan boleh sama-sama juga share. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, boleh kontak kita di IG kita, Nes. Apa IG kita? Di friendzone.id. Wis masih ingat, hebat. Iya, gue rada-rada lupa loh. friendzone.id, dan juga kita masih ada di Spotify. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Bye. Bye.